warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan observasi ke UMKM. Perkenalkan, nama saya Ivan Enulimpinan. Perkenalkan, nama Puri Tenarosa. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Baik, mungkin langsung saja kepada bapaknya bisa memperkenalkan dulu nama dan bisa menceritakan apa produk yang bapak sekarang jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Rauf. Tempat tinggal sekaligus usaha itu ada di Jalan Raya Tambak Tengah, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Sebetulnya usaha yang saya rintis sekarang ini mempunyai sejarah yang panjang. Sebetulnya usaha yang kami lakukan itu sejak sekitar tahun 2000 itu dimulai dengan usaha jualan bakso, tapi pentolnya itu ngambil dari itu sih, dari penjual bakso yang terkenal yaitu Pak Giman. Kemudian seiring perkembangan waktu dan zaman, kemudian usaha itu sudah tidak bisa dipertahankan dengan berjualan bakso, maka kemudian sedikit demi sedikit ditambahi dengan jualan-jualan yang lain, termasuk sekitar tahun 2018-19. Ingat betul waktu itu di Gresik itu ada yang namanya mie setan. Itu kalau kita di Gresik ke daerah di Gabi itu selalu mengganggu pandangan mata karena banyaknya kendaraan yang parkir. Tertarik dengan hal itu, maka usaha bakso dan lain-lain kemarin itu, maka usaha kami dilanjutkan dengan anak saya yang kedua yang namanya Hikmatul Isyarat, dengan produk jualan unggulan yaitu mie setan dan mie iblis. Dan namanya kafe itu atau warung itu namanya itu Mangkok Mie. Sampai sekarang itu Mangkok Mie. Di samping mie setan, mie iblis, juga jual itu ayam bakar, ayam penyet, pempek, Palembang dan sebagainya. Itu sampai sekarang. Itu sementara yang dari saya sebagai pemilik usaha UMKM yang namanya Mangkok Mie. Terima kasih. Baik, itu ya teman-teman, nama usaha dari Bapak nama panggilan? Udin Rauf. Nama Bapak Udin Rauf itu Mangkok Mie. Baik, lanjut kita sekarang ke sesi tanya jawab biar durasinya gak terlalu lama. Baik Pak, saya mau bertanya, bagaimana Bapak memproses usaha ini berdiri dari awal sampai sekarang? Apakah Bapak mengalami tantangan yang dihadapi dalam melakukan proses usaha ini? Apalagi di area Bawean, Mas. Itu usaha di sana itu musiman. Jadi pertama saja yang ramai, kemudian berlangsung sekian bulan, ada sebelah yang berjualan yang sama. Akhirnya kita harus berpikir lagi, apa kira-kira pembeli itu kembali lagi ke kita.
maka kita harus mengadakan inovasi sehingga ada produk unggulan baru lagi. Itu apa tantangan-tantangan yang selalu kita ada. Begitu tantangan kita muncul, lalu kita mengadakan inovasi, apalagi yang perlu dijual, sehingga pembeli itu terus continue datang. Itu mas tantangan yang sering kita hadapi. Tapi tantangan yang paling berat sekali waktu itu adalah dengan adanya COVID. Terus Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi apa yang diinginkan konsumen? Apakah Bapak melakukan observasi langsung atau survei ke pelanggan setempat, atau Bapak mendengar apa kebutuhan dari konsumen? Ya, jadi untuk mengidentifikasi itu biasanya kami itu orang Bawean itu kan mobilitasnya itu kan tinggi ke Gresik. Ya, kita tahu. Jadi apa yang menjadi tren orang Bawean sekarang di Gresik? Sering makan di mana, sering bawa keluarga di mana, jenis makanan apa yang dimakan, yang menjadi apa favorit mereka. Itulah yang kita adopsi di Bawean, Mas. Salah satunya tadi termasuk mie setan apa itu ya kan. Itu ya. Jadi ukurannya itu ya kita melihat kecenderungan masyarakat Bali itu kalau ke Gresik apa yang disenangi, makan apa gitu. Saya mau bertanya, apakah fokus utama dari usaha ini? Apakah juga lebih fokus pada produk ini atau ada produk yang lain? Itu memang yang menjadi apa ya, produk unggulan atau yang menjadi apa namanya jualan unggulan di warung Mangkomi itu adalah mie setan dan mie iblis itu. Nah cuma kemarin itu kita buat apa semacam gerakan untuk bagaimana bisa memproduksi sendiri. Kami juga mencari mesin, memutar alatnya, kemudian pembuat mie-nya. Kami buat sendiri tuh. Gitu Mbak. Oh, itu jadi mie-nya itu enggak ngambil dari orang lain? Enggak. Jadi mie-nya itu produksi sendiri. Bagaimana kapan produksi atau layanan dari awal hingga selesai? Apakah ada proses khusus untuk pembuatan bahan itu sendiri? Iya, itu punya resep sendiri, Mas. Jadi mulai dari campuran antara tepung dengan telur, ya, terus proses penggilingannya, proses pencetakannya, ukurannya, itu ada itu tersendiri, ada resep tersendiri. Dari awal ada mangkok mie ini, kira-kira berapa Pak omset per bulan? Itu ya kalau dirata-ratakan itu ya bisa 10 juta Itu setiap bulannya ya Pak? setiap bulannya. Tapi itu bukan hanya apa jualan ini itu saja enggak, tapi ditopang dengan menu-menu yang lain. Jadi pokoknya terus tren itu diikuti lah apa ya namanya selera orang itu terus kita ikuti. Untuk penjualan Pak, apa cuma di lingkup Bawean aja atau bisa kalau ada orang Gresik atau orang mana pengen mencoba tapi tidak bisa datang langsung ke Bawean gitu? Untuk apa caranya gimana? Betul. Itu biasanya Mas, kita kirim ke Gresik itu yang minta itu masih ada kaitan keluar. Biarpun sama-sama ada mie di sini, itu katanya nggak seperti mie produk mangkok mie itu. Jadi sering kita kirim ke Gresik, tapi masih ada ikatan keluarga itu. Sering setiap kita
ke Gresik atau setiap ada keluarga di Gresik itu kita kirim. Kalau semisal nanti ada dari teman-teman kita mau PO itu gimana Pak? Apakah bisa? Atau Bisa, bisa, bisa. Pemesanannya apa ada akses di Gresik ini Pak? Ada Pesan nanti bisa nanti tinggal telepon ke sana, tapi terus terang tetap ikut kapal itu. Tidak bisa misalkan pesan hari ini nyampe hari ini nggak bisa. Jadi pesan hari ini, jadi ngirimnya besok, sampainya besok. Ngirimnya pagi, datanya ke Gresik itu siang. Nanti di mana alamatnya bisa nanti anak-anak bisa ngirim dari pelabuhan itu bisa ada yang bawa. Itu. Mungkin bapaknya bisa kasih pesan-pesan buat teman-teman yang mau memulai UMKM dengan apa ingin berjualan lah, mungkin Pak bisa kasih pesan dan pesan. Terima kasih kepada adik sekalian. Memang kita ke depan ini setelah selesai kuliah itu tujuannya kan bekerja. Kita yang paling memungkinkan itu adalah berwirausaha, berwira swasta. Kadang-kadang wira swasta itu tidak segampang yang kita bayangkan. Pertama itu memang harus punya mental optimis. Orang berwirausaha, berwira swasta itu harus punya mental optimis. Jangan takut untuk gagal. Kalau awal-awal saja sudah pesimis menghadapi keadaan itu jangan. Ya, harus optimis. Kalau optimis itu mesti ada saja nanti. Artinya solusi atau terobosan menghadapi masalah ini ada saja. Yang kedua, pelajari betul lingkup di mana kita akan buka usaha itu, pelajari betul. Artinya kita prediksi betul bahwa bagaimana masyarakat sekitar kita itu adalah penghobi atau butuh dengan produk yang kita jual. Itu yang pertama. Kalau disimpulkan itu cari tempat strategis sesuai dengan apa yang akan dijual. Kemudian yang kedua, diusahakan, ini pengalaman yang kami alami beberapa puluh tahun itu, usahakan jangan berusaha satu usaha saja, paling tidak 2 atau 3. Itu maksudnya itu ketiga bidang usaha itu mana yang turun itu bisa di-backup dengan yang satunya turun bisa di-backup dengan satunya. Kalau hanya satu kadang-kadang itu kalau sudah menghadapi situasi nggak menguntungkan itu kolab mas, utamanya di daerah Bawean. Daerah Bawean itu kan gampang sekali usaha kita tuh ditiru, dan orang Bawean itu gampang sekali meniru pekerjaannya orang. Artinya sedikit sekali yang mau merintis. Kelemahan orang sekarang itu kurang menghargai proses itu kurang menghargai mereka, ininya instan. Itu makanya saya pesan pada adik-adik sekalian yang ingin berwirausaha UMKM, ya harus istiqomah. Artinya kalau sudah bidang ini yang digeluti, yakin, ya istiqomah. Jangan putus asa gitu. Istiqomah. Jangan meloncat-loncat. Belum tuntas kerja ini, kerja lainnya lagi. Jadi rata-rata menurut pengalaman saya itu orang yang berhasil itu adalah orang yang istiqomah di dalam kerja dan usaha. Demikian sekedar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.
saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin cukup di sini saja video dari kami. Terima kasih buat Bapak Udin telah memberikan waktunya dan kesempatan buat diwawancari dari kelompok kami. Baik, tidak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.